Ketua Komisi 7 yang menyoroti kecelakaan KM Putri Sakinah yang baru-baru ini terjadi. Wakil Ketua Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Lamhot Sinaga menyoroti kecelakaan kapal wisata KM Putri Sakinah di perairan Pulau Padar, Nusa Tenggara Timur. Lamhot menyebut peristiwa kecelakaan wisata laut ini bukan yang pertama kali terjadi, Tribuners. Dia dengan tegas mengatakan bukan peristiwa tunggal dan kecelakaan wisata laut ini terus berulang dan negara seolah selalu datang belakangan setelah korban ini berjatuhan. Komisi 7 DPR RI sendiri sebagai mitra Kementerian Pariwisata memandang insiden ini sebagai alarm keras atas praktik pengelolaan wisata yang mengabaikan keselamatan demi keuntungan ekonomi. Politikus Partai Golongan Karya Golkar ini menilai masih banyak operator wisata bahari yang beroperasi tanpa pengawasan ketat. Pengawasan ketat yang ia maksud yakni terkait kelayakan kapal, ketersediaan alat keselamatan hingga kompetensi dan sertifikasi awak kapal. Menurutnya, koordinasi antar instansi seperti Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan hingga pemerintah daerah masih lemah. Dan hal itu berdampak pada terciptanya celah besar dalam pengendalian keselamatan wisata. Ia juga menyoroti minimnya audit rutin dan sanksi tegas terhadap operator wisata yang melanggar standar keselamatan. Jika tidak ada sanksi yang nyata, maka nyawa wisatawan dan pekerja hanya akan terus menjadi taruhan. Lamhot juga menilai insiden yang melibatkan wisatawan mancanegara ini berpotensi mencoreng citra pariwisata Indonesia di mata internasional. Promosi besar-besaran tidak ada artinya jika keselamatan diabaikan. Satu insiden fatal bisa meruntuhkan kepercayaan dunia. Dia pun juga mendesak Kementerian Pariwisata tidak hanya fokus pada target kunjungan saja, tetapi wisatawan berhak atas informasi yang jujur dan perlindungan maksimal. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan bisnis. Pihaknya berencana memanggil kementerian terkait untuk meminta penjelasan serta menuntut langkah konkret agar tragedi serupa tidak kembali terjadi. Sebagai informasi Tribuners, baru-baru ini KM Putri Sakinah mengalami kecelakaan berupa mati mesin dan tenggelam saat melakukan pelayaran dari Pulau Kelor menuju Pulau Padar, NTT. Upaya pencarian 3 korban tenggelamnya kapal wisata KM Putri Sakinah di Selat Padar, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur ini terus dilakukan oleh tim SAR gabungan Tribuners. Selain melakukan penyisiran di lokasi kejadian, pihak kepolisian juga mengimbau para nelayan yang beraktivitas di sekitar perairan Taman Nasional Komodo TNK untuk turut membantu proses pencarian para korban. Petugas kepolisian menyambangi kapal-kapal nelayan yang sedang melaut untuk menyampaikan informasi terkini terkait operasi pencarian dan penyelamatan atau SAR. Selain imbauan terkait pencarian korban, petugas kepolisian juga mengingatkan para nelayan untuk selalu mengutamakan keselamatan saat melaut. Setiap kapal diminta melengkapi diri dengan peralatan keselamatan dasar seperti pelampung atau life jacket, alat komunikasi darurat berupa HT atau telepon seluler, kemudian senter, serta logistik cadangan. Polisi mengingatkan seluruh nelayan agar tidak mengabaikan keselamatan saat berlayar. Polisi meminta nelayan ini untuk memastikan setiap kapal memiliki pelampung yang cukup bagi seluruh awak dan segera kembali ke daratan jika kondisi cuaca memburuk. Imbauan tersebut dinilai penting mengingatkan kondisi cuaca di perairan Taman Nasional Komodo yang tidak menentu, serta masih berlangsungnya operasi SAR pasca tragedi tenggelamnya KM Putri Sakinah, Tribuners. Sementara AKBP Christian menambahkan keterlibatan kepolisian merupakan bagian dari dukungan penuh terhadap misi kemanusiaan dalam pencarian korban kecelakaan laut ini. Pihak kepolisian juga mengajak seluruh elemen masyarakat pesisir, khususnya nelayan di sekitar perairan TNK, untuk berperan aktif melaporkan apabila menemukan tanda-tanda keberadaan korban maupun puing kapal. Diketahui Tribuners, KM Putri Sakinah ini merupakan kapal wisata bermotor berukuran 27 gross tonnage atau GT yang mengangkut 11 orang, terdiri dari 6 wisatawan asing asal Spanyol, 1 pemandu wisata, serta 4 anak buah kapal termasuk kapten kapal. Kapal tenggelam saat berlayar dari Pulau Kambing menuju Pulau Komodo, tepatnya di Selat Padar. Cuaca buruk disertai gelombang tinggi diduga menjadi penyebab utama tenggelamnya kapal ini. KM Putri Sakinah sendiri dilaporkan tenggelam di perairan sebelah barat Pulau Flores. Pada operasi penyelamatan malam itu, tim SAR gabungan hanya mampu mengevakuasi 2 wisatawan asing, 1 orang pemandu wisata, serta 4 kru kapal, dan pencarian sempat dilakukan
selama kurang lebih 3 jam, namun dihentikan karena cuaca buruk, angin kencang, dan arus laut yang cukup deras. Spanyol buka suara terkait pelatih sepak bola tim putri Valencia FC, Fernando Martin, dan 3 anggota keluarganya yang hilang setelah kapal yang ditumpangi tenggelam di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada pekan lalu. Kementerian Luar Negeri Eropa dan Kerjasama Spanyol menyatakan pemerintah melalui kedutaan besar di Jakarta bekerja sama dengan pemerintah Indonesia terkait insiden yang terjadi ini. Mereka juga memberi update informasi soal operasi pencarian korban yang dilakukan tim penyelamat. Dan dalam kesempatan ini Tribuners, Kemlu Spanyol juga mengucapkan terima kasih kepada otoritas Indonesia atas keterlibatan mereka dalam pencarian korban. Pekan lalu, kapal wisata KM Putri Sakinah mengangkut 11 orang ini mengalami kecelakaan di Pulau Padar, dan belasan penumpang ini termasuk Fernando beserta keluarganya, 4 anak buah kapal, dan 1 pemandu wisata. Keluarga Fernando sendiri diantaranya istri, 1 anak perempuan, dan 3 anak laki-laki berusia 9 hingga 12 tahun. Menurut nakoda kapal sendiri, Lukman, saat kejadian, Fernando dan 3 anaknya tidur di kabin di bagian lambung kapal, sementara itu istrinya dan 1 anak perempuan berusia 7 tahun tidur di kabin atas. Mark dan anak perempuan ini berhasil keluar dari kabin dan selamat. Dan lebih lanjut, Lukman mengatakan kru tidak bisa menolong Fernando bersama 3 anaknya sebab kapal ini terus turun ke dalam laut, Tribuners. Dia juga mengungkapkan Fernando dan ketiga anaknya tidak memungkinkan untuk keluar dari kabin karena kapal sudah terendam. Kapal tersebut sebelumnya diinformasikan melakukan perjalanan wisata ke Pulau Kalong, Taman Nasional Komodo. Setelah menikmati spot destinasi tersebut, mereka bergerak ke Pulau Padar dengan tujuan trekking. Namun kapal mengalami kecelakaan saat perjalanan ke Pulau Padar dan proses pencarian korban masih terus berlanjut. Ini sonar itu. Merah oke. Tadi Pak Idris saya. Masih berapa tadi? Katanya suruh koordinasi sama itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.